Kalau teman-teman ingat guys ya, aku kan punya ikan toman raksasa ya guys ya, yang memang aku udah pelihara lama banget guys. Dari datang di aku aja udah gede banget gitu kan ya guys ya. Akhirnya aku dirawat sekitar 3-4 tahunan kayaknya ya. Udah lumayan lama sih ya guys ya. Dan si toman tersebut itu makin gede, makin bagus juga warnanya. Sempat aku taruh di sini juga ya guys ya untuk beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu bareng sama ikan tomanku yang satunya lagi. Jadi ada 2 toman kan awalnya di sini. Yang satunya lagi sama aku dihibahin ke temanku ya guys ya, karena memang galak banget. Dan yang satunya lagi sama aku dipisahin ke akuarium gede guys. Terus akuarium gede aku kan dibongkar ya, jadi itu terpaksa sama aku ditaruh di sini guys ikan tomannya ya. Dan kemarin dia sakitnya juga lumayan ya guys ya, lumayan parah sampai aku kira dia nggak akan selamat, tapi alhamdulillahnya dia bisa selamat, dia bisa survive sampai di satu titik dia tuh udah mulai pulih, udah oke banget, dan tempatnya kesempitan ya guys ya. Jadi semua kita taruh di sini guys, dan 3-4 hari dia ternyata nggak kuat guys ya, aku nggak ngerti kenapa. Oke guys, jadi di video kali ini aduh lemes banget ya guys ya. Kalau teman-teman ingat guys ya, aku kan punya ikan toman raksasa ya guys ya, yang memang aku udah pelihara lama banget guys. Dari datang di aku aja udah gede banget gitu kan ya guys ya. Akhirnya aku dirawat sekitar 3-4 tahunan kayaknya ya. Udah lumayan lama sih ya guys ya. Dan si toman tersebut itu makin gede, makin bagus juga warnanya. Sempat aku taruh di sini juga ya guys ya untuk beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu bareng sama ikan tomanku yang satunya lagi. Jadi ada 2 toman kan awalnya di sini. Yang satunya lagi sama aku dihibahin ke temanku ya guys ya, karena memang galak banget. Dan yang satunya lagi sama aku dipisahin ke akuarium gede guys. Terus akuarium gede aku kan dibongkar ya, jadi itu terpaksa sama aku ditaruh di sini guys ikan tomannya ya. Dan kemarin dia sakitnya juga lumayan ya guys ya, lumayan parah sampai aku kira dia nggak akan selamat, tapi alhamdulillahnya dia bisa selamat, dia bisa survive sampai di satu titik dia tuh udah mulai pulih, udah oke banget, dan tempatnya kesempitan ya guys ya. Jadi semua kita taruh di sini guys, dan 3-4 hari dia ternyata nggak kuat guys ya, aku nggak ngerti kenapa. Jadi ini adalah ikan toman si Tom ya, toman raksasa aku yang aku udah pelihara lama banget. Sedih banget guys. Ini udah kita maksimalin ya, air juga langsung butek tuh. Ini biasanya kalau ada yang mati gini buang lendir gitu kan, jadi bikin air butek ya guys. Aduh guys, nyesek banget bro, udah gede banget lagi itu ikannya. Sampai dia aja matinya aja nggak ini guys, nggak ngambang kan, misalnya ngambang ya. Ini dia tenggelam guys nantinya ya. Ada Arapaima sebelahnya. Ini awalnya dia rival Arapaima. Dulu tuh dia waktu pertama kali kita pelihara emang langsung taruh sini sebenarnya ya. Jadi memang harus itu dia tuh udah menguasai tempat ini guys. Dan sempet aku taruh lama juga di sini, dia aman-aman aja. Tapi terakhir kita taruh di sini, dia tuh susah makan, nggak mau ada pergerakan yang signifikan, dan pas kita cek ternyata dia lukanya parah banget gitu kan guys. Itu kalau teman-teman lihat mah ya, bagian bawahnya ya, itu tuh lukanya tuh udah sembuh guys, udah bekas luka aja, udah kering lah bisa dibilang ya kalau kita luka ya guys ya, udah kering, udah aman sebenarnya, dan dia juga udah beraktivitas biasa guys waktu aku masukin ke sini. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba hari ini ditemukan udah meninggal. Padahal kemarin dia nggak kenapa-napa. Kemarin nggak kenapa-napa mas? Atau tadi pagi masih aman mas? Tadi pagi masih aman dia, padahal gerak-gerak masih lincah gitu ya. Terus dia udah nggak begitu bengkok gitu kan badannya di sini ya. Di sini kan waktu di sana kan bengkok, di sini dia tuh udah mulai nggak bengkok. Aduh nyesel. Aduh guys, nggak tau lah aku. Aduh nggak bisa didefinisikan guys. Aduh berat banget ini ya. Ini legenda sih ini. Aduh. Cuman ya gimana ya guys. Mungkin ya salahku juga sih, awalnya kan sama aku kan ditaruh di akuarium gede, terus kan aku taruh di sini ya guys ya, karena akuarium gede kan sama kita mau dirombak. Karena aku pikir kan dia aman di sini guys. Awal mulanya di sini soalnya, entah faktor U atau gimana ya, atau mungkin faktor dominasi ya guys ya. Yang awalnya kan dia mendominasi, sekarang kan dominasinya kan udah nggak ada, udah berpindah guys ke Arapaima. Jadi dia, kaget guys. Aduh, Sili mau turun li? Ya. Nih guys, duh nyesek ya. Ngambilnya juga nyesek aku guys. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh masih berlendir guys, ini mah baru matinya tuh. Ya Allah. Oh udah berat banget guys. Udah menghembuskan nafas terakhir guys. Duh nyesek banget ya. Sama ini tuh jauh banget tuh guys. Ini juga sama sih. Waktu itu juga mati tiba-tiba juga, ini juga matinya ya. Ini juga sama, tapi kalau ini nggak begitu tiba-tiba karena emang udah ada sakit kan guys. Tuh masih belum bau, lendirnya aja kelihatan ya. Baru banget ini, baru banget. Sebelum Jumatan kayaknya guys. Ini kan hari Jumat ya. Ini legenda guys di sini ya. Kalau kita lihat guys di bagian sininya nih ya. Nah, ini tuh udah kering bro sebenarnya. Tuh udah. Awalnya kan parah ya, ini tuh udah kering. Kalau menurutku sih kalau dari luka sih harusnya dia udah oke. Cuman mungkin dari adaptasinya dia gagal langsung mati ya guys ya. Bingung sih aku. Aduh guys, ini nyesek banget ya guys. Belum lagi kayaknya dia kan udah tua mungkin ya. Karena kan di aku aja dulu udah gede guys ya, aku nggak tahu umurnya berapa ya di aku ya. Soalnya kan toman ini tuh dari zaman aku SMA aja sebenarnya dia tuh udah populer guys. Dari zaman aku SMA udah populer. Jadi untuk beberapa ikan-ikan cana yang lain kayak cana maru kayak gitu-gitu dulu belum begitu populer ya. Kalau cana atau si toman ini udah populer.
Makanya ini tuh aku dihibahin sama Kang Tom ya. Harusnya sih dia juga udah lama banget. Dan dia aja katanya disebut Tom tuh gara-gara ikannya ini. Aku nyesek banget guys. Untuk kita coba buat lihat giginya ya. Si Kang Tom tuh giginya kuat banget, dia gede banget sebenarnya. Maka dia ada problem guys di mulutnya. Kok nggak bisa dibuka guys, keras guys. Memang dia tuh banyak banget sih. Tajam banget giginya. Keluar air guys. Aku speechless apa sih, ini legenda sih guys. Matanya ini. Aduh, kok bisa ya? Susah napas aku. Aku juga bingung sih guys di situasi kemarin ya. Soalnya kan akuarium dia udah nggak ada juga. Nah, ini aku coba buat mas. Ini dulu kali ya, masukin dulu kali ya. Kita pisahin deh. Mas, saya aku minta ini mas, kayak semacam kontainer gitu mas. Maaf ya. Lepas sidatnya. Waduh, sidatnya lepas ya. Wah, kabur. Jadi soalnya kita lagi bebenah juga nih guys. Udah hampir selesai sebenarnya ya. Sidatnya masuk situ. Wow. Oh, itu dia sidatnya guys. Nggak apa-apa sih sidat. Oh iya, maaf mas. Maaf ya mas ya. Nggak apa-apa. Apa sidatnya? Iya. Aduh guys. Kita masukin dulu ya. Kita pisahin dulu. Hausin dulu aja. Juga aku masih bingung nih mau diapain nih guys. Diartikulating skeletonin aja gitu ya. Kayak gini kali ya guys ya. Kalau mungkin diapain kali ya guys. Masih speechless bro. Aduh kayaknya sedih banget. Udahlah mau gimana lagi ya. Yang penting kita udah usahain ya guys. Aku mau ngasih tempat yang terbaik buat dia ditaruh di sini kan. Malah dianya nggak selamat. Kayak gara-gara Arapaima ini sih. Soalnya dulu waktu nggak ada Arapaima ini dia mendominasi kan. Jadi dia tuh nggak ada masalah apa-apa. Arapaima semakin gede guys di sini ya. Kayaknya kalau teman-teman lihat juga di video pertama, mas sekarang tuh jauh banget ukurannya guys. Sekarang udah jauh lebih gede dan jauh lebih kayak membesarnya tuh kayak 2 kali lipatan lah guys ya. Itu tuh baru panjangnya guys. Kalau dari bobotnya sih kayaknya jauh lebih dari itu ya. Nah air langsung butek nih. Langsung sama kita kayaknya ntar diganti separuh airnya guys. Biar nggak begitu butek ya. Nah, ada beberapa ikan-ikan patin albino juga digelukan nih. Aku jadi ragu nih guys. Maksudnya kalau misalnya yang kayak gini nih, aku evakuasi dulu nanti ya. Di situ aku udah sembuh disiniin lagi, ntar malah gitu lagi. Aduh, aku jadi stres guys. Aku jadi bingung ya apa yang harus aku lakukan ya guys ya. Gak paham sih guys. Kalau ini sih, kalau ikan patin sih aku udah sering ya. Seperti ini guys. Itu juga yang satunya lagi juga tuh kan luka tuh. Tapi aku juga bingung kalau bisa dipisahin dia malah stres, nanti malah mati ya guys ya. Kalau misalnya nggak dipisahin dia luka. Cuman udah nggak digigit lagi sih aman lah harusnya ya guys. Ikan-ikan yang lainnya juga udah semakin gede. Sebenarnya sih kalau aku lihat sih ikan-ikan di kolam itu mereka udah adaptasi sepenuhnya ya. Dalam artian kayak mereka tuh udah nggak susah makan kayak gitu nggak guys. Mereka tuh makan udah lancar, udah nggak ada yang muyung juga ya guys ya. Ikan aligator semua di sini tuh aman. Ikan gurame juga ya guys, nggak pernah ada masalah sih. Kalau ikan gurame juga suka dibuli ya, bagian ekornya suka digigit. Tapi kalau untuk saat ini sih enggak ya guys, dia aman-aman aja ya ikan gurame ya. Kalau untuk ikan lain kayak Oxydoras ini juga aman dia, makan pelet dengan baik. Ini ada ikan ini juga ya, ada ikan baung juga. Aman sih ya guys ya, kalau ikan baung nggak ada masalah apa-apa. Ini udah piara lama juga sama aku. Ikan-ikan RTC juga di sini ada 2 ekor. Aku piara dari kecil bahkan ya ikan RTC ya guys. 1 ekor aku pilih dari kecil banget. Sampai segede ini juga nggak ada masalah apa-apa. Ini ada ikan sapu-sapu ya itu ya. Ini ikan sapu-sapu ikan apa sih? Emang kita pernah masukin ikan sapu-sapu ya? Lupa ada ikan sapu-sapu guys. Oh iya ada ikan sapu-sapu guys. Ini ikan sapu-sapu yang jadi permasalahan di sungai Ciliwung ya. Lagi viral. Kita juga ada, cuman kita mah komitmen lah, nggak akan ngelepasin ikan apapun ini ke sungai ya guys ya. Jadi kita akan komitmen dengan penuh. Ikan lele pun yang awalnya udah sakit, yang udah mau meninggal ya, ini parah banget malah ini guys. Ini malah aku kayak 90% nggak selamat guys mikirnya ya. Cuman dengan di sini dia malah jadi lebih sehat ya. Malah kalau ini aneh, ditaruh di sini malah sehat kalau dia guys. Jadi emang ikan itu pengalamanku nggak sama semua ya. Dia tuh berbeda-beda guys. Untuk si pola ininya, pola asuhnya guys. Kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita bahas lagi ya, ikan yang survive juga nih, ikan gabus ini juga survive dia. Malah ikan gabus ini tuh awalnya aku dapetin dari bekas setrum guys. Ini kan Canamaru juga nih ya, yang gede ini tuh. Canamaru juga di sini kita piaranya dari bocil banget guys. Dulu beli 10.000 gitu ya harganya satunya guys, yang kecil-kecil sekarang udah gede kayak gitu. Dan itu udah mendominasi lagi guys. Dan yang aku perhatiin juga ya guys, dulu tuh Canamaru yang terbesar aku tuh yang ini. Nah setelah dominasi dia hilang, setelah dia udah nggak ada, jadi tuh yang lain tuh nge-stuck guys ukurannya ya. Tapi semenjak si yang terbesar ini mati, yang terbesarnya malah jadi yang lain guys. Jadi kayak yang itu jadi membesar gitu guys.
Aku juga nggak paham sih itu emang iya atau enggak ya. Cuman aku sih ngeliat kayak gitu. Kayak Chanamaru yang tadi itu jadi gede guys, gara-gara dominasinya tuh dia gitu loh. Dan warnanya biasanya jadi lebih cerah guys, jadi warna kuning gitu loh. Nggak tahu sih kalau soal itu ya guys. Kita bicara lagi soal Toman. Kayaknya sih emang Toman ini, kalau menurutku ya guys ya, kalau menurutku ya ini ya, dia tuh gagal adaptasi di sini. Kalau misalnya orang tuh stres kan, kalau misalnya stres itu gampang sakit ya guys ya. Karena memang tubuh kita tuh jadi nggak oke gitu guys kalau orang stres kan. Nah begitu juga dengan ikan kayaknya guys ya. Ikan ini kan stres kali guys. Karena stres tubuhnya nggak oke, istilahnya mah. Jadi si daya tahan tubuhnya tuh menurun drastis banget juga, dan karena kejadian tersebutlah dia tuh jadi gampang terkena penyakit guys. Kalau kita perhatiin kan di sini kan ada penyakit yang kayak luka gitu ya. Ini mungkin antara infeksi jamur atau infeksi bakteri ya, atau mungkin kombinasi di antara kedua itu guys ya, antara infeksi bakteri dan juga jamur. Yang awalnya kan seperti yang aku udah bilang itu parah banget guys ya. Nanti aku kasih lihat lah ya video sebelumnya waktu kita treatment dan lain-lain juga ada ya guys ya. Terus video kemarin juga kan kalau aku bikin video di sini tuh pas lewat si Toman pasti sama aku juga dibahas kondisi Toman tuh mulai membaik, dan puncaknya ya pas kita balikin lagi ke sini kurang dari 5 hari dia udah nggak kuat guys, kayak gitu sih. Soalnya kan kalau mau kita tetap diemin di situ juga kan secara tempat nggak bagus ya, karena kan tempatnya terlalu kecil buat dia. Belok juga dia nggak bisa, kayak ngapa-ngapain juga dia nggak bisa. Jadi ya banyak alasan juga sih ya guys ya untuk aku putuskan untuk taruh di sini. Cuman ya balik lagi aku nggak membela diri juga, memang ini salah kita juga, salah aku juga ya guys ya di sini ya, karena memang mungkin masih kurang oke lah gitu guys dalam merawatnya. Yang pasti ini udah kita pelihara 4 tahunan, mungkin hampir 5 tahunan mungkin kita pelihara dia ya. Dari ukurannya segede gini sih dari awal ya, karena memang grow rate-nya juga udah rendah banget, dan bahkan dia udah mentok kayaknya dari ukuran kayak manusia aja kan. Ukuran kayak aku nih sekarang badan nih, usia aku 27 misalnya, nanti mau usia aku 50, mau usia aku berapa juga dia bakal tetap nge-stuck di sini kan untuk tubuhnya gitu guys, untuk tingginya kan. Mungkin kalau untuk Toman juga dia udah nge-stuck karena memang max size-nya segini. Mungkin di luar sana ada Toman yang lebih gede dibandingkan ini gitu guys ya, tapi terus untuk ikan Toman yang ini dari dulu aku pelihara ya memang kayak gini-gini aja guys. Untuk badannya juga gendut padahal ya, cuman itu lebih kurus nih. Dulu tuh dia bulky banget, bulky-nya tuh bener-bener kayak diblot banget gitu guys, surut gitu kan, gendut gitu guys. Bahkan saking gendutnya dia tuh dia aja malas gerak. Sebagai ikan Toman aja dia bukan ikan Toman yang bener-bener agresif banget ngejar-ngejar gimana, enggak. Dia tuh ikan Toman yang agak-agak kayak AST gitu guys. Dia agak menunggu mangsanya, agak dekat di mulut dia, baru dia agak nge-ambush gitu, agak mendekat guys. Karena memang dia banyak gitu makannya. Karena memang lagi kondisi seperti ini, dia stres, makan juga jadi makin berkurang kayaknya ya, yang membuat dia tuh jadi lebih mudah sakit ya guys. Kayak gitu sih guys. Aduh, ya kita coba naik dulu deh ke atas ya. Aduh, selamat tinggal Tom. Saya nyesek banget guys. Aku nggak bisa sih, kayak ngubur pun aku nggak bisa guys ya. Untuk saat ini kayaknya sama kita bakal ditaruh di freezer dulu guys, sambil aku mikir kira-kira mau diapain ini kan ya. Terlalu banyak kenangannya ya di rumahku ini, menjadi raja selama beberapa tahun belakangan ini sebelum ada raja baru si Arapaima. Berkesan banget sih ya guys yang memelihara dia ya, nggak pernah ngerepotin juga gitu kan guys. Dia lompat beberapa kali itu waktu di akuarium sering ya, tiba-tiba malam-malam ada suara filter jatuh tuh pernah juga sama dia. Ya gitu sih ya guys ya, sebenarnya awal mula banget kita tuh merombak akuariumnya banget waktu pertama kali banget ya guys ya. Kenapa alasan kenapa dibalikin ke sini dan lain-lain. Yang pertama, akuarium dia tiba-tiba bocor. Bocornya gede banget. Aku nggak ngerti kenapa. Akhirnya akuariumnya sama kita dibongkar ya. Pas dibongkar sama kita dipindahin ke sana akuariumnya. Jadi sama kita tuh udah nggak di sini lagi akuariumnya. Sama aku diganti jadi kandang burung. Terus setelah itu karena akuariumnya bocor, jadi mau nggak mau kita taruh di sini. Ternyata di sini dia gagal adaptasi. Akhirnya dia sakit. Setelah sakit kita isolasi selama sebulanan mungkin ya guys ya. Dan akhirnya dia membaik. Setelah membaik dia kesiniin dan akhirnya dia adaptasinya gagal dan meninggal guys. Gitulah kurang lebih ya ceritanya. Udah guys, yuk kita naik aja ke atas guys. Ya, kayaknya aku bakal dipikirin buat kita taruh di... Aduh, stres banget mas. Sedih banget mas. Gimana ya guys? Ini kayaknya kalau untuk saat ini ditaruh di freezer dulu nggak apa-apa kali ya mas? Boleh kak. Maaf ya mas ya. Aduh, benar-benar nih. Ini juga kondisi masih agak-agak berantakan. Ini tuh pengen kita tambahin akuarium di dalam gitu loh guys. Kalau teman-teman lihat ini lagi berantakan guys emang kondisinya ya. Terus tempat ini juga sama kita udah dibalikin lagi ke ikan semula ya. Karena kan emang ini kan awalnya tempat dia guys. Karena awalnya tempat dia sama kita dibalikin lagi ya. Ini udah aman. Cuma karena emang masih pada di... mana sih ini lampunya? Oh, udah dipasang belum? Oh, udah nih. Nah nih, udah jernih tuh airnya juga. Butak dikit lah guys ya. Dia udah masuk lagi ke tempat sini. Di bawah sini juga udah dimasukin sidatnya udah masuk ya mas. Ini baru tadi ini baru dimasukin.
Nah ini juga untuk yang tempat ini nih, sini juga sama kita ditaruh di sini ya guys. Dan ini juga sama kita nanti kedepannya buat ikan-ikan yang lain. Ini masih kita bersihin yang tadi. Dan kondisi dalam sedikit ya, aku mau ngasih lihat ke teman-teman ya. Ini adalah suatu perombakan sebenarnya di sini guys. Nah ini. Jadi emang kita tuh lagi ngerombak banget nih untuk akuarium. Aku taruh di sini lagi. Ini masih kosong ya. Si arwana jardinnya di luar ya. Jadi di luar ini yang ikan-ikan ini nanti aku ditaruh di tempat yang tadi lagi guys, yang di depan bekas sidat tadi. Jadi nanti aku bakal ditaruh ikan cana. Pokoknya memang banyak rencana yang lagi aku lakukan sekarang itu guys. Karena ini rumah dari kemarin udah 2 minggu ya bro ya, berantakan terus ya, belum beres-beres. Ini juga nih guys, nanti aku bakal live juga nih buat SDI kan. Jadi aku udah siapin juga nih kayak semacam studionya di sini. Ini juga untuk ikan-ikan. Tadi ini ikannya Mas Ali nih. Tadi kita coba buat eliminasi dan juga kita pindahin satu di sini nih guys. Ada bengal ini ya, blue bengal. Juga mau kita ditaruh di sini. Ya kurang lebih seperti itu guys. Sebenarnya banyak yang kita lakukan ya. Akuarium ini pun sama aku dipindahin ke sini tuh, yang ada cana sewartinya. Mana dia cana sewartinya? Oh ini di belakang. Dia bisa maju, oh diginiin. Mana dia guys? Nggak mau, dia nggak mau maju. Mana sih dia? Oh itu di belakang deh. Ada di belakang guys. Lagi bengong. Tapi secara mental dia aman sebenarnya ditaruh di sini. Jadi di belakang situ tuh dia maju tuh. Kalau udah maju sih dia harusnya udah. Nah, harusnya dia aman sih. Ini tadi mau dimainin ya. Kenapa ya pas di video ini dia langsung begini ya bro? Sebel banget deh. Ini harusnya dia nggak kayak gini guys. Cuma sebenarnya ini emang cana sewarti yang aku sengaja display di sini biar gabung sama ikan cana-cana yang lain ya. Nanti mungkin aku juga bakal beli cana sewarti lagi yang buat di single pengen sih guys, yang lebih spek lah, yang si dotnya lebih tebel ya. Aku juga ada niatan. Ya itulah pokoknya guys. Aku tuh pengen melengkapi cana lagi. Ini juga sama kita nanti bakal ditaruh di sini buat kita tambahin lagi akuarium yang tadi udah kita setting. Ini untuk beberapa peralatan dari SDI juga yang nanti sama kita juga bakal dipromosikan ke teman-teman. Ya gitulah pokoknya guys. Di saat lagi ribet, di saat lagi pusing gitu ya guys ya, ditambah lagi dengan kepergian si Tom yang bikin aku jadi makin stres lagi nih. Aduh, yang penting kita bisa evaluasi lah ya, kita bisa coba buat ambil pelajaran. Semoga dia nggak kejadian kayak gitu lagi. Kita coba buat masukin kulkas deh ya guys. Langsung masukin freezer aja kali ya mas, biar nggak busuk ya. Langsung masukin freezer kali ya. Ya, betul. Aduh guys, di freezer juga ada beberapa hewan-hewan yang masih belum di ini juga. Sama mungkin pengalaman lah ya buat teman-teman yang pelihara hewan, pelihara ikan juga ya. Pasti ngalamin hal yang sama lah. Ikannya masih di dalam. Ini mas, ikan masih di dalam. Oh, ini HP Vali ya? bisa. HP mas ya? Mau dilangsungin aja? Diplastikin dulu kali ya atau gimana mas? Masih gede. Nggak ada plastik gede mas? Ada. Ini Destiny juga masih di sini nih. Yang itu tuh. Dirapiin sama si mas nih. Ini ikan-ikan stok pakan kita nih guys. Tinggal sisa dikit sih, ini juga sama kita bakal dibeli ya. Ya kayak gitulah guys. Oh iya deh mas, taruh di situ dulu deh. Aduh. Berat, berat banget. Si Tomannya juga udah berat ya badannya. Oh. Oke deh kalau kayak gitu deh. Mas makasih ya. Ya. Oke jadi mungkin seperti itulah guys ya untuk video kita ya. Aku masih pikir juga nih kira-kira si Tom bakal kita apakan guys. Entah kita articulating skeleton ya, karena memang dia sangat amat berarti juga kan ya guys. Atau mungkin kita taxidermy, tapi kalau untuk ikan aku nggak tahu sih ya kayak gimana, karena kan dia basah ya. Ya pokoknya nanti lah ya guys ya, untuk saat ini kita taruh di freezer aja dulu sampai nanti aku bisa putuskan, mungkin ntar aku bakal kasih kabar ke teman-teman guys kayak gitu. Oke guys, jadi mungkin seperti itu aja lah untuk video kita kali ini ya guys ya. Semoga bisa ada pelajaran yang bisa kita dapetin sekarang ini. Terima kasih juga buat teman-teman supportnya, doain terus ya guys. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi untuk memelihara hewan-hewan kita yang ada di sini guys. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini dan supportnya, terima kasih. Doain ya guys, sampai jumpa di video selanjutnya guys.